والصحابة والخلفاء التابعين والتابع التابعين خصوصا إلى رفيق سيد الشيخ قدر الجيلاني سيد الشيخ كلمة قبل وسيد الشيخ محمد الشيخ موجود كلمة وسيد الشيخ بن الله ورسوله الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari dapat berkumpul kembali di rumah yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di rumah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang ikut jejak langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Faslun fi adabil muta'allim. Ini suatu fasal pada menyatakan adab orang yang belajar. Pengarang Syekh Abdul Samad Al-Falimbani setelah habis membicarakan adab seorang guru, beliau membahas adab seseorang yang belajar, seseorang murid. Artinya seorang murid itu kayak apa adabnya? Adab seorang murid itu, nah ini membahas masalah itu, adab orang yang belajar. Ujar Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengatakan bermula adab seseorang yang belajar. Nah kalimat dan itu kemungkinan ialah terhadap sebabnya dan kalau dipaham ya. Jadi adab seseorang yang belajar terhadap orang yang mengajari akan dia itu beberapa perkara. Jadi ujar Syekh Abdul Samad mengatakan adab seseorang murid terhadap gurunya itu beberapa macam perkara, artinya banyak banget.
Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengatakan, menyimpulkan, memadahkan adab seorang murid terhadap gurunya itu 11 perkara. Jadi ujar Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengatakan, ujar Imam Ghazali, Sidin menyimpulkan, menjumlahkan adab seorang murid terhadap gurunya itu 11 macam. Pertama, apabila berdapat arti berdapat, bahasa kita ya berdapat, yalah berdapat di jalan kah, perselisihan di jalan kah. Nah, adab seorang murid, adab yang pertama apabila berdapat, artinya bertemu, kita berdapat dengan gurunya, maka hendaknya ia seorang murid mendahului memberi salam terhadap gurunya. Artinya adab yang pertama, ujar Imam Al-Ghazali, apabila seorang murid berdapat lawan gurunya, maka adab yang pertama hendaknya seorang murid tadi berdahulu memberi salam lawan gurunya. Ya, nah, memberi salam terdahulu. Nah, jangan pas melihat guru perselisihan hendak berjalan, melihat guru beliau, itu kada beradab. Ya, jadi kenapa? Nah ya takutan terdapat guru, jadi beliau nah itu kada beradab. Jadi apabila seorang murid, ujar Imam Al-Ghazali, berdapat tatamu lawan gurunya di jalan, maka hendaknya si murid tadi berdahulu memberi salam lawan gurunya. Nah itu adab yang pertama. Yang kedua, bahwa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya itu. Adab yang kedua, jangan membanyakkan bapender berkata-kata yang kita bapender di hadapan gurunya itu. Jadi apabila kita tak duduk di hadapan guru, maka kita seorang murid, adab yang kedua, jangan banyak bapender. Jadi apabila kita seorang murid di hadapan seorang guru, kita murid itu banyak berdiamnya dan ngarahkan apa nak berjasi ini. Jangan haul muridnya mau pendek, gurunya kadang lagi bapender. Yalah, nah itu kada badab murid itu. Apalagi misalnya, yalah gurunya tuh menganggap lawan muridnya tuh sebagai kawannya. Kalau gurunya menganggap muridnya tuh kawan, itu hak sidin. Tapi kita sebagai murid, walaupun kita biar para kaya apa aja, pokoknya apabila kita di hadapan seorang guru, jangan banyak bapender. Ini guru berpegang 5 kata, ini 15, 20, ini aja nama pegang. Nah itu kada beradab seorang murid itu. Itu yang kedua, ujar Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, bahwa jangan ia seseorang yang belajar, seseorang murid berkata, jangan berpender dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Nah ini di sekolahan, yalah, nang ditakoni si A, nang menjawab si B, nang B pintar, yalah. Nah jadi apabila guru menakoni murid, siapa nang ditakoni itu nang menjawab. Nah itu adab seorang murid terhadap guru.
nang murid nang lainnya nih apabila kada ditanya, kada ditakuni, walaupun tahu jawabannya diam. Apabila guru tadi bertakun kepada seseorang murid, ya lah. Nah kecuali murid, gurunya bertakun ke semua murid. Nah apa jawabannya? Adakah nang tahu? Nah inya kita tahu, ya lah. Nah angkat tangan dulu. Angkat tangan kalau jujur jawaban kita murid tadi. Nah. Jadi ini adab yang ketiga, jangan bapender dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Artinya murid nang itu, murid nang kada ditakuni, jangan menyahuti, jangan bapender, jangan menjawab dengan apa nang guru kada menanya lawan kita. Yang keempat, ujar Imam Al-Ghazali bahwa jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya guru. Nah, apabila seorang murid hendak bertakun, hendak bertanya lawan gurunya, jangan langsung bertakun. Kenapa? Minta izin berdahulu. Guru hendak bertakun boleh. Nah, itu adab seorang murid. Jadi gurunya ayo apalah akan takunakan. Ya jangan. Apalagi misalnya guru hadal masih berpendek. Jangan bertakun. Kali-kali dulu. Iyalah. Minta izin kata langsung dia. Ya, artinya ini ada, jangan sampai kalau di zaman Rasulullah itu ya nang di kitab tuh Arab Badau, Arab dusun, ya lah, Arab dusunnya ada adab lalu, ya lah, pokoknya apa kalau ya langsung aja, wahai, ya Muhammad, ya lah, ada adabnya. Kenapa? Karena mereka tinggal di dusun, di pencilan, ya lah, di desa-desa. Jadi kita tahu bagaimana adab terhadap Rasulullah. Yang kelima, ujar Imam Al-Ghazali bahwa ia seorang murid jangan menyangka akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan guru ini menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Nah ini luar biasa adabnya nih. Apabila melanggar ini luar biasa pada adab. Guru berpendek masalah hukum nangka ini, ujar guru. Harus hanya murid nih guru ini memadahkan nangka ini hukumnya. Gipian itu ada sama, ya, nggak menyangka, ya lah, jangan menyangka, artinya artinya menyalahkan akan perkataan gurunya, yang mana perkataan gurunya itu dicengkalnya, ya lah, dengan katanya guru si anu guru, ya lah, pependel hukumnya beda lawan dia nih. Nangka ini. Nah artinya apa? Membedakan apa yang dikatakan oleh guru dengan perkataan guru yang lain. Artinya apa? Apabila kita telah belajar ilmu agama, guru kita tuh banyak. Apabila perbedaan pendapat itu jangan langsung dicangkal, dicekal, ya lah, ditahan, langsung dibahas di majelis itu. Karena aja, ya lah, nambah kita sebagai murid nang memprosesnya. Kira-kira nang mana nang aku umpati. Ya lah, apalagi misalnya nang guru nang kita belajar ini kitab, nang guru nang memadahkan nang kesalahan lawan pendapat guru kita ini kitab juga. Ya apabila kitab insya Allah bujur aja
nya kita kecuali kada bekitab jangan kita kalau melakukan. Kenapa? Ya apabila kada bekitab napa ada di pikiran itu nanti keluar. Tapi kalau kita berkitab, insya Allah napa nang di kitab itu nanti keluar. Nah itu yang kelima, ujar Imam Al-Ghazali. Yang keenam, bahwa jangan ia si murid, ia orang yang belajar memberi isyarat akan gurunya itu dengan yang menyalahi akan bicara gurunya itu. Artinya apabila guru nih bapender ada kesalahan, guru nih ada bapender kesalah, maka adab kita seorang murid jangan menagur bahasa kita dengan isyarat. Ya lah, jangan menagur dengan bahasa isyarat. Jangan kita tahu dengan alam guru ini kan yang manusia juga. Yalah, bisa tersalah pandang bisa. Ya, artinya apabila guru nih menjelaskan, yalah, lalu kita nih tahu salah guru ini. Bah, apa adab kita sebagai murid? Diam aja. Jangan memberi isyarat akan gurunya itu bahwasanya gurunya itu ada menyalahi. Ya. Ya dari gurunya salah. Ya, nah maka murid itu adabnya jangan memberi isyarat dengan gurunya. Ya, nah itu. Ya, kalau ujar guru dulu, seandainya guru tuh berkesah, kesahnya gitu juga. Kesahnya nih, artinya kita sebagai murid ini hafallah kesah tuh. Daripada rencaknya sudah guru mengesahkannya itu, ya lah, misalnya kesahnya rocok. Nah maka ujar guru nih, kita jangan tertawa berdahulu. Walaupun sudah tahu kisahnya ujungnya di sini loconya, tapi karena kita sudah tahu hafal biasanya, tapi kedudukan kita sebagai murid, kita jangan tertawa berdahulu. Nah, biasa aja. Karena pas sudah saatnya nang lucunya, hanya tertawa. Artinya apa? Memadahkan kita masih belum tahu napa nang dipender guru nih. Ya tadi jangan, ya lah. Iya tadi apalagi misalnya guru kalau salah biar toh ya lah. Nah itu udah kurang adab benar namanya itu ya lah. Nah artinya apa? Ya posisikan kita apabila kita sebagai murid, iya tadi jadi guru tadi apabila guru tanpa kesah itu hafal lah kita, artinya detailnya sudah hafal lah kita. Di sini loconya kita, loconya di sini pasti. Ya, mbak apa juga dulu. Pokoknya kita sebagai murid berdiam. Jangan tertawa dulu. Artinya tertawa dulu supaya orang lain itu melihat wajah kita, muka kita. Oh, ini kan Pak lagi. Ini kita tahu tak boleh berdahulu. Nah, tahun ini sudah ulang nih kesahnya kalau nih. Nah. Jadi artinya apabila kita seorang murid, nyalah walaupun nang guru itu tak salah, diamnya diam. Yalah, kenapa? Ya, apabila guru tuh ya mungkin kesalah pandai, itu benar aja. Kalau salah nang bebujuran salah itu biasanya jauh. Tapi kalau tak salah pandai itu bisa. Ya. Nah jadi apabila seorang guru itu ada kesalahan, maka seorang murid ini adabnya yang keenam,
jangan memberi isyarat dengan gurunya bahwasanya gurunya itu ada salah. Nah, dengan yang menyalahi akan bicara gurunya itu. Kenapa gerang? Jadi kita jangan memberi isyarat dengan guru bahwasanya guru itu salah. Menyangka bahwasanya ia si murid lebih benar daripada gurunya itu. Nah, apabila seorang murid menegur lawan gurunya, ya memberi isyarat guru. Nah itu waktu murid memberi isyarat lawan gurunya bahwa gurunya itu tak salah, itu sudah menjaga hati seorang murid itu sudah ngalih. Kenapa? Pasti dah nengaran murid tadi memberi isyarat kepada gurunya bahwa gurunya itu tak salah, itu pasti dalam hatinya merasa inya nang wujud gurunya yang salah. Sedangkan kita jadi apabila kita kedudukan kita sebagai murid, walaupun secara syariat seandainya guru kita itu menyalahi dengan secara syariat, kita jangan ma'iktirot, jangan yalah apalagi menyalahkan, jangan. Pokoknya kita murid ini sudah pokoknya berdiam ya, yalah inya gurunya tak salah, yalah bisa sih. Karena nang lebih tahu tuh, yalah itu guru nang lebih tahu, yalah. Maka dalam Al-Quran kisah Nabi Musa lawan Nabiullah Khidir, yalah dalam surah Al-Kahfi, yalah Nabi Musa ini hendak belajar seorang murid, yalah berguru lawan Nabi Khidir, yalah. Padahal Nabi Khidir dan digawi sidin syariatnya menyalahi, yalah. Kenapa? Umpat di kapal, sampai di kapal dirusak kapal orang. Kan syariatnya merusak ampun orang, itu syariatnya jauh benar dah, salah benar dah. Terdapat kekanakan dibunuh. Nah, yalah Nabi Musa sebagai murid, yalah artinya di situ Allah Taala sudah memberikan contoh. Apabila kita tak kedudukan kita sebagai murid, pokoknya jangan ma'iktirot napa yang digawi oleh guru. Karena apalagi gurunya itu misalnya orang yang diberikan Allah Ta'ala kasyaf. Nah, ya kasih Nabi Musa bin Khalid, itu orang yang diberikan Allah Ta'ala kasyaf, tahu yalah dengan apa yang terjadi akan datang. Jadi katanya seorang murid itu ia jangan ma'iktirot walaupun gurunya itu dasar bujur salah. Mana apa? Nah, pokoknya kita senengaran murid, nah guru tak salah, nah, tapi kita jangan mengumpati. Inya tahu guru itu tak salah, jangan mengumpati dan jangan ma'iktirot. Yalah. Ini artinya kenapa di situ? Jadi mau umpati, nah kita jangan mau umpati tak salah, sudah tahu gawian itu salah, kita umpati, nah kita jangan salah. Ma'iktirot salah juga banyak, ya berdiam tuh namanya. Atau terlebih mengetahui ia seorang yang belajar daripada gurunya itu. Atau inya apabila murid menegur gurunya, itu sudah pasti dalam hati murid itu aku nang tahu guru ini kan tahu nih ya. Nah di situ karena ada meremehkan menghinakan perguruan kita, ya merasa kita nang lebih tahu, itu salahnya ya. Maka yang demikian itu ujar Imam Al-Ghazali kurang adab kepada gurunya itu. Nah, apabila kurang adab lawan gurunya, lagi kurang berkah. Nah, berkah dari guru itu kurang ada didapatkan.
oleh seorang murid tadi karena sudah wani menagur lawan gurunya tak salah ditagurnya, ya ditagurnya ma'iktirot. Nah itu adab yang keenam, ya apabila kita tak melihat yalah guru kita itu menggawi nang salah, apa kita seorang murid jangan ma'iktirot dan jangan diumpati. Nah gitu jatah, jangan ma'iktirot salah guru nih, ya salah, apa jangan ma'iktirot, jangan menyalah, jangan ma'iktirot, tapi kita jangan mengumpati gawian sini. Ya, apalagi kayak Nabi Musa Nabi Hadi kan, aja Nabi Hadi. Nah, sekali sudah ikam musalah, maka jago nya ikam hendak umpat baguan aku, napa nang aku gawi ikam badiam dia. Aja Nabi Hadi nih pesan lawan Nabi Musa. Pokoknya ikam hendak umpat, yalah hendak umpat belajar lawan aku, yalah ujian Nabi Khadir. Nah sanggupkah ikam mau umpati aku, tapi pokoknya napa aja nang aku gawi ikam badiam dia. Ujian Nabi Musa gih lon hendak belajar lawan dia, yalah berjalan ada Nabi Khadir menggawi satu gawian nang tak salah. Aja Nabi Musa, guru kenapa yang guru menggawi nang tadi, kenapa yang guru? Nah jadi Nabi Hadi maka pasan kenapa ya deh badiam jadikan Nabi Hadir sudah dipasangi oleh Nabi Hadir. Nah Nabi Musa sudah dipasangi oleh Nabi Hadir, ya. Yang ketujuh, bahwa jangan ia orang nang belajar berbisik-bisik dengan orang yang sama-sama duduk pada hadapan gurunya itu. Nah apabila kita tak duduk di hadapan guru kita, nah kita nang lawan kawan nang sedudukan nih nang sama kita, ya murid dari sama-sama murid. Nah kita jangan berbisik-bisik. Artinya kita jangan berpenderan dengan berbisik-bisik lawan kawan kita, sedangkan guru ada di hadapan kita. Ya lah, nah itu kurang adab apabila kita berpender lawan kawan nang diiga, ya lah, sedangkan guru kita ada. Artinya apa? Guru kita ada, kita berpender itu sudah salah. Kada beradab dah, apalagi berpendernya berbisik-bisik pina barahasiaan badan-duaan. Nah itu salah lagi, kurang adab lagi kita. Nah, artinya apa? Nah ini mudah-mudahan kita dengan sudah kita belajar, mudah-mudahan kita di hadapan guru kita, artinya bersama guru kita kawal melaksanakan adab seorang murid ini. Ya, karena kan kita ini kan apabila belajar ilmu agama ini kan ya kedudukannya imma kita bisa menjadi murid atau kita menjadi guru. Nah apabila kita menjadi guru, nah mudah-mudahan kawa mengamalkan adab seorang guru. Apabila kita kedudukannya menjadi murid, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan yalah apa adab seorang murid. Yang ke-8, bahwa jangan berpaling ia seorang nang belajar. Berpaling kemana? Ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya. Nah apabila kita duduk nih di hadapan guru kita, kita jangan berpaling ke kanan, ke kiri, ke kanan. Artinya apa? Kita tuh jangan melihati kawan-kawan kita.
Kan nengaran bapaling ke kanan kaki itu pasti tuh kawan tak. Sedangkan kalau mungkin guru tuh duduknya di hijau kita, kalau mungkin guru tuh pasti duduknya di hadapan kita. Ya lah. Nah, kan kalau di zaman Rasul kan halakoh. Ya lah, arti halakoh tuh Rasulullahnya di tengah duduk, para sahabat mengeliling. Jadi separataan sahabat itu pandangannya ke Rasulullah ke depan. Ya lah, nah itu zaman Rasulullah ya halakoh. Nah, ya lah halakoh duduk ke bulan. Ya. Tuh. Jadi kita jangan berpaling ke kiri, jangan berpaling ke kanan di hadapan gurunya kita. Tetapi hendaklah ia seorang yang belajar duduk, tunduk, lagi beradab, seolah-olah ia murid tadi, ia orang yang belajar di dalam sembahyang. Nah, kayak apa kita nang sunat dalam sembahyang? Kan mata kita nang sunat itu apa? Ke tempat sujud. Nah, itu juga kita apabila kita belajar, mata kita tuh fokus melihat guru, jangan melihat yang lain. Nah, itu apabila kita belajar, fokus yalah hadapi guru, lihati guru. Jangan berpaling ke kanan, melihati ke kanan, melihati nang ke kiri. Pokoknya mata kita tuh jangan ke lain-lain. Pokoknya mata kita tuh fokus kepada guru. Ya, inya mata kita hendak melihati, lihati guru. Inya mata kita rasanya kada kawa melihat guru, berapa? Batunduk aja. Batunduk aja. Ya lah, nang kaya kita sembahyang tak batunduk melihati tempat sujud. Nah, jadi ujian sini jangan berpaling ke kiri, jangan berpaling ke kanan apabila kita di hadapan guru kita, ya, khususnya di saat kita belajar. Jadi apabila kita belajar, yalah jangan berpaling ke kanan ke kiri, tapi kita fokus menghadap melihat guru kita nang melajari. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9 ujasilin bahwa jangan membanyakkan soal-soal, jangan banyak bertakun. Ujasilin, ujar Imam Al-Ghazali, jangan banyak bertakun. Apabila nang kita dilarang banyak bertakun, tatkala artinya ketika segan gurunya itu berkata-kata, atau tatkala ketika ia guru lelah. Artinya kita hendak bertakun lawan guru itu nah di hati keadaan sidin dulu. Nya keadaan sidin pinak uyuh banar. Inya hendak coba takun ya sebuting-buting ya apa-apa lah. Ya lah, inya pina dilihat guru itu pina uyuh banar. Kan dengan manusia ini kan awak kita melihat guru itu pina keuyuhan nih. Ya lah, pina keuyuhan sidin nih. Mana apa kita? Ya, sakit karena coba takun karena ya lah kita lihat keadaan sidinnya sidin pina. Ya lah, pina fitnah. Ya lah. Atau sidin pina bapendai sidin pina kolem kenal uyuh. Kena keuyuhan jalan. Paling biasanya gurunya pina ngantuk. Nah, takun banyak duit. Aduh. Ya lah, itu murid itu kurang adab. Nah, artinya apa? Apabila kita hendak bertakun, nah kita lihati sikon guru, nah situasi dan kondisi guru, ya lah kita lihati. Sidin kecuali sidin nang bano, nah ada kaji dan takunakan, ya lah. Dan sidin batawan, nah silakan ajukan dia pertanyaan. Kita ajukan sebuting, adakah lagi di sini? Ada pun sebuting lagi benar guru. Ya, udah 2 ada. Nah,
nang lain bang sudah adakah hanya sudah siapa nang lain bang nang kita udah dua butir pada itu dia beda jangan lagi musuh sudah dua. Nah itu yang ke-9 jasilin. Yang ke-10 apabila berdiri gurunya maka hendaklah ia seorang yang belajar berdiri pula. Jadi apabila guru nih berdiri, nah maka hendaknya kita murid umpat jua berdiri. Kenapa? Ya tadi guru hanya datang, nah kita sambut berdiri kita, nah merasa kita duduk, guru datang, ya berdiri kita, ya lah. Nah berdiri kenapa? Karena mentakzimkan, arti mentakzimkan menghormati atau memuliakan akan gurunya itu. Nah, jadi berdiri itu niatnya ya menghormati. Kita nang baru SD ya, nang TK berdiri, dia kata assalamualaikum, hormat guru ya, diadab. Ya lah, kenapa guru hanya datang? Nah, karena guru hendak balik pulang berdiri yang pulang. Ya lah, nah ini adab. Kecuali nah gurunya berpasan aku kada usah lah disambut berdirian bernikah ya lah karena sih aku kali menjaga hatiku. Nah ini gurunya berpasan lagi itu nah apa ya lah kita duduk aja, artinya gurunya sudah berpasan. Apalagi sini misalnya ada ketujuh benar ya ada kan sebagian guru tuh nang kadang mau nang kayak ini, artinya nang dimuliakan, ditakzimkan, dihormati ini kada mau ya lah. Nah sekarang masih berapa isinya sampai pasang jadi kadusah ya kadusah ya. Nah itu kenapa? Nah itu sudah gurunya pasang itu kita kada berdiri kenapa? Tapi kalau gurunya kada pasang apa-apa ya nah, artinya apa ya kan kada itu adab seorang gurunya pulang ya lah. Nah jangan sampai menjaga hati nang merasa ya kan, apabila tangan gak diciumi, lawan tangan gak dicium, menjaga hati itu nyaman, tangan gak ada dicium, nyaman menjaga hati. Tapi kalau tangan itu dicium, menjaga hati ini ngalih benar. Kenapa? Ya iblis bang, ya lah, ya iblis nah, kali kami dicium bang, kali kami ilmu bang, menjaga hati, iya aku ilmu, nah, patron iblis, ya lah. Pengalihnya jadi makanya kan jadi itu hati pak mainannya ya. Nah, menjaga itu menjaga hati dan jangan supaya takzim yalah merasa besar. Kenapa? Takutan kalau ujub sombong. Nah jadi kalau kita tak seorang guru dicium tangan lawan kan dicium nyaman, menjaga hati kada dicium ya nyaman hati apa sama ya lah sama aja. Tapi kalau dicium nah menjaga hati nang empat iblis itu nang benar ya iblis itu mencari celah-celah di mana supaya kita manusia tuh umpat lawannya iblis ya, ini sudah berjanji Allah Ta'ala ulun rela jadi iblis dikeluarkan dari surga, tapi ulun minta sebutingnya izinkan ulun hendak membawai makhluk pian hamba-hamba pian supaya umpatan ulun mana panjang anak silahkan bawai jangan cari dia hamba nang ikan kau bawai yalah. Tapi ujar Ta'ala sudah ada nah hambaku kada awai kamu kawai yalah siapa yaitu ibadah mukhlasin yalah yalah hamba Allah yang ikhlas. Nah nang mukhlasin yalah nah, mencari mukhlasin nang kali
Iyalah. Kemudian dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya guru itu dengan pertanyaan dan soal, ya pertanyaan. Nah, jangan diikuti pada ketika bangkitnya guru, artinya apabila guru berdiri, karena gurunya berdiri karena hendak menakuni lawan muridnya. Ya, nah di saat guru berdiri itu kan umat berdiri. Ya lah, di sekolahan misalnya gurunya hendak tulis umat juga berdiri muridnya. Nah itu salah, jangan sih. Ya lah, artinya apabila guru berdiri ini hanya datang dari masuk ke kelas atau hendak mulai, nah di situ kita bagus adab kita berdiri juga umpat. Tapi kalau guru itu berdiri bangkit dia sini hendak mengulah pertanyaan atau hendak menulis apakah, nah jangan berdiri. Artinya berdirinya itu jadi ketika sidin datang atau sudah hendak balik. Nah itu langsung kita berdiri, adab kita berdiri lawan guru kita tadi. Dan jangan bertanya masalah pada ketika ia guru berjalan. Itu guru haratan berjalan nang murid bertakun masalah. Guru di jalan ya lah, haratan berjalan ya lah, apalagi ada guru sini guru haratan bertakun. Nah ini tahun guru terapat lebihan hari itu ada badok guru berjalan di jalan di kiau disinggahkan ya lah, disinggahkan ya lah. Daripada kadang menghormatnya lawan seorang guru, ini luar biasa nih. Ya lah, kurang adabnya guru disinggahkan. Ya lah, nah jetam bulu melihat pian ya apa kan mendatangi pian ini malih benar dia. Padahal seorang ini mengalih mendapati beda waktu. Di pas gue di jalan lewat di muka rumah seorang. Sebenarnya perlu ya, Pak. Nah, guru. Nah, jangan bertanya masalah pada ketika ia guru berjalan. Ya, artinya ketika guru berjalan jangan ditakuni dengan masalah. Hingga artinya terkecuali sampai ia guru pada rumahnya atau kepada tempat duduknya itu. Atau gurunya tadi sampai sudah di tempat duduk. Ya lah, pokoknya intinya kita jangan bertanya masalah, jangan bertakun ketika guru berjalan. Ya lah, ini kan kanakan. Ya lah, banyak. Hari ini gurunya di jalan lagi, takut dah. Jangan sampaikan dua kelas gurunya, jangan kaprinya. Yalah, nah kita nangkuhan yang anak itu, yang anak-anak wajar aja. Yalah, anak-anak galanya, ya anak-anak ini lawan sama kan nangkuhan. Anak-anak galanya, aku bergaya, ya, kau bergaya juga, lalu. Nah itu yang ke-10. Artinya apabila kita melihat guru di jalan, kita jangan hendak bertakun masalah, bertakun apa. Yalah. Nah kecuali yalah guru itu sudah sampai ke tempat tujuan, duduk sudah sidin. Yalah sudah duduk. Nah guru pas kenapa ya ada sini duduk istirahat. Boleh lah bertakun guru. Ya lah, jagonya ayo kenapa kan? Ya jagonya akhirnya lagi belajar. Aku lagi iyalah lagi yang nak santai tadi. Nah, jagonya kena aja dipaksa.
Nah itu yang ke-10. Yang terakhir ke-11, jangan jahat sangka dengan gurunya itu. Nah, jangan jahat sangka lawan gurunya tersebut. Segala perbuatan yang zahir menyalahi iktikadnya. Artinya apabila ada guru ini menggawi gawian nang zahir tapi bersalahan lawan iktikadnya, atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya. Ya lah. Nah ini apabila guru nangka ini nih benar nih. Ya lah, ini kisah Nabi Musa Nabi Hadi ya nih. Ya lah. Nabi Musa sebagai murid kada tahu. Nah, jadi makanya intinya apabila kita tak bisi guru, ya lah, apalagi guru itu yang luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala, kasyaf, ya lah, wali Allah Ta'ala. Nah itu apabila ada gawian sidin nang basalahan, nah kita jangan jahat sangka lawan guru itu. Ya tadi artinya ringkas katanya, apabila kita tak melihat guru kita tak gawi nang salah pada syariat kepribahasanya, apa kita badiam. Hati jangan sampai jahat sama apa guru nih. Nah hati jangan berpender, muntung jangan berpender, tapi kita jangan ngomong padi. Kau jauh penggawi itu, apa guru penggawi itu ya. Nah kesalahan tuh mau padi, karena kita kada tahu kenapa sih dia jadi menggawi nang ini. Nah mungkin sini menggawin itu sudah dipadahkan Allah Ta'ala ya kasyaf tadi. Kayak Nabi Hadir, kenapa sih dia menggawin yang ini? Nabi Musa ada tahu, Nabi Hadir paham, tahu, diberikan Allah Ta'ala pengetahuan, diberikan tahu, ya lah. Karena itulah Nabi Hadir menggawi nang basalahan lawan zahirnya. Karena guru itu terlebih tahu ia guru dengan segala rahasia syariat. Jadi kita ditangati jangan jahat sangka lawan guru. Kenapa? Karena guru itu lebih tahu. Artinya apa? Ya jadi kita seorang murid ini merendah aja. Guru menggawi itu sidin tahu aja, sidin alim dia tahu aja, sidin lawan hukum nang itu. Kalau mungkin sidin menggawi itu ada alasan, ya lah sidin nang tahu ilmunya, aku nih nang kada tahu nah. Karena itu aku jangan sampai menyalahkan, karena aku kada tahu kenapa jadi guru ini menggawi lagi nih, guru ini menggawi lagi ini kenapa? Nah kita jangan menyalahkan, ya lah. Kan jadi nangaran guru itu kan pasti tahu. Nah kita nih jangan menyalahkan, jangan jahat sangka. Apabila ada gawian guru itu kesalahan, ya lah lawan itikad, ya lah lawan adat, pengetahuan beda. Nah, tapi guru menggawi itu kita jangan menyalahkan, jangan jahat sangka. Karena dibalik nang sidin gawi itu sidin tahu aja. Napa kesan napa tujuannya di sidin menggawi nang ini, napa tujuannya? Itu tahu. Ya lah, pokoknya sidin karena guru itu terlebih tahu ia guru dengan segala rahasia syariat. Seperti hikayat Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nah, ya lah. Sama di sini kisah Nabi Musa seorang murid umpat belajar lawan Nabi Khadir. Jadi Nabi Musa ini hendak umpat ke guru, wahai Nabi Khadir, ulun hendak umpat dah jadi murid pian. Ujar Nabi Khadir, kamu tahan gerang, tahan lagi umpat aku.
Ya lah, insya Allah ulun tahan ujian Nabi Musa. Nah ujian Nabi Hadi itu aja sebutin lah. Pokoknya napa aja nang aku gawi ikam berdiam aja. Ikam berdiam aja, jangan batakun, banyak berdiam. Jangan ma'iktirat, jangan su'uzon, banyak berdiam aja. Montong berdiam, hati berdiam, banyak umpati aja. Umpati hak aku ujian Nabi Hadi. Yalah, ini ikam kena lolos dengan ujian yang aku berikan. Kamu kau jadi murid, baru jadi murid lagi. Hanya hendak masuk jadi murid, dicoba. Ya. Maka bahwasanya perbuatan Nabi Khadir memecahkan, itu memasukkan, memecahkan itu, memecahkan, mana memasukkan tuh, memecahkan. Jadi kita merusak akan perahu orang yang tempat ia Nabi Khadir menumpang akan dia orang. Jadi kisahnya Nabi Khadir ini umpat kapal. Yalah, sekalinya harus terumpat. Yalah, umpat lawan kapal orang nih. Nabi Khadir umpat lawan kapal orang. Setelah umpat itu harus sekalinya kapal orang ini simbagusan dirusak sidin. Dirusak sidin artinya nang dirusak tuh kadang nang walahkan karam kapal tuh kadang. Tapi kapal ini simbagusan dirusak sidin, dicacati sidin, namanya dirusak sidin. Ujian Nabi Musa kan, ya masalah umpat lawan orang dirusak ulang orang, ya lah bisa kita umpat bawa mobil lawan orang, makanya kursinya jadi di dan lawan silet misalnya dirusak, sudah umpat dah dirusak ulang. Jadi Nabi Musa ini kada ingat lagi lawan pasang Nabi Hadir pagulang tadi. Wajah Nabi Hadir gambar diam jalan. Sakanya Nabi Musa batakon karena pagolo dirusak, maka kita diumpat menumpang. Yalah umpat menumpang nih, peribahasanya gratis pulang peribahasanya nih. Kenapa ya biar dirusak? Sudah bayar katanya tadi dirusak pulang kapal ampun orang lah. Wajah Nabi Hadir. Makanya aku masa dah jangan berpender. Pokoknya kamu berdiam ya, kenapa nak aku gawi berdiam ya. Wajah Nabi Musa, ulun minta ampun, ulun mengaku salah. Habis ulun kada alih bender. Wajah Nabi Musa, wajah Nabi Hadir. Nah ini hanya pertama ayuha ikam aku masih yalah memberikan toleransi lawan ikam ayuha kepada aku bilang. Tapi ingatlah jangan lagi kamu bertakun lawan aku. Habis itu pulang dan membunuh ia Nabi Khadir akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa. Ya, nah ujian Nabi Khadir waktu di jalan ada terdapat lawan kekanakan. Makanya kekanakan ini dibunuh oleh Nabi Khadir. Ya lah. Nah kan membunuh kekanakan nang kada balik, kada berdosa lagi dibunuh. Ya lah. Nah Nabi Musa kada ingat pulang lawan pasang pabulan. Batakon pulang. Kenapa Nabi Khadir pian bunuh kekanakan tadi? Apa salahnya? Berdosa kadainya, bisi salah kadanya. Nah ujian Nabi Khadir dah kada kawal lagi dah nih kita. Ya sudah. Ikam pada kawal jadi murid aku karena ikam selalu bertanya lawan aku, ma'iktirat lawan aku. Nah ikam ini ma'iktirat jahat sangka jahat lawan aku ujian Nabi Hadir. Nah sudah kita berpisah aja dah kada kawal lagi. Nah sebelum kita berpisah aku hendak memadahkan kenapa jadi aku merusak kapal orang tadi. Kamu tahu lah ujian Nabi Hadir lawan Nabi Musa. Karena kapal ini akan melalui satu daerah, satu sungai atau satu laut, yang mana di situ ada penjagaan raja nang zolim.
raja nang zalim itu apabila melihat kapal bagus diambilnya. Ujar Nabi Khidir, karena itu karena aku melihat kapal ini bagus mana, aku cacati, aku rusak supaya raja nang zalim itu nak kena melihat kapal ini pindah bagus aja dicek ada cacatnya. Kada ambil. Pokoknya raja ini apabila ada kapal yang bagus benar diambilnya dengan paksa. Tapi bahasanya walaupun nak ampunya kalian nak menjual tetap diambilnya. Nah itu aja Nabi Khidir. Nabi Khidir diberikan tahu oleh Allah bahwasanya kena di situ ada raja. Yalah raja dari raja. Nang raja ini zalim. Yalah. Nah itu kisah kapal ujian Nabi Khidir. Nah adapun kekanakan yang aku bunuh ini ujian Nabi Khidir yalah wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Yalah ujian Nabi Khidir kekanakan nina yalah jadi aku bunuh halus nih kenapa gerak karena inya ujian Nabi Khidir seandainya inya tuha kena inya jadi kafir. Nah sedangkan inya saat ini abah mamanya orang nang beriman. Yalah tapi aku diberitahu oleh Allah kakanakan ini karena apabila sudah balik inya durhaka lawan kuitannya, inya kafir kalau umat lagi agama kuitannya. Jadi lebih baik aku bunuh wah ini dalam keadaan beriman daripada inya kena hidup tapi dalam keadaan kafir. Nah itu aja Nabi Khidir kan tahu lah ikan tinggi. Nah ya kacapian kesahkan mulai awal ulun je Nabi Musa ada takon dulu. Ya lah makanya anjir aku je Nabi Khidir ikan pokoknya napa aja nak aku gawi ikan berdiamnya itu aja pesanku. Ya lah. Nah ini guru nang ini mengalih benar. Nyanang goronya nang kadang kayak itu nyaman ya lah. Anjali dan membunuh ia Nabi Khidir akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa. Nah kada berdosa maka pada zahir perbuatannya itu menyalahi akan syariat. Nah kalau secara zahir perbuatan Nabi Khidir itu menyalahi akan syariat, merusak kapal orang, membunuh kekanakan dalam syariat agama itu salah benar. Dasar fujur menyalahi ya. Dan sebab itulah ingkar Nabi Musa akan dia Nabi Khidir pada permulaannya. Nah karena Nabi Musa ini melihat zahirnya aja, Nabi Khidir guru nih kapal orang simbaikan dirusak, kekanakan nang kada berdosa dibunuh, guru nih. Nah dalam hati nih tak ucap pulang, kenapa guru biar rusak, kenapa guru biar bunuh. Maka sudah guru tadi memberi pesan gambar dia menjadi. Tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariat. Tetapi hakikatnya kada menyalahi. Kenapa? Allah yang memberitahukan. Ya Ta'ala, wahai Nabi Khidir, rusak kapal orang benar, cacati, beri cacat makanya supaya rusak kapal itu kada bagus jadinya. Jadi beri cacat supaya rusak. Jadi kenapa di situ ada raja yang zalim hendak mengambil kapal yang bagus-bagus. Sedangkan kapal ini Allah Ta'ala pasti melewati itu perkampungan. Pasti diambil gajah tuh. Jadi ikamnya sebelum gajah mengambil rusak itu kapal ini kada bagus. Dan ampun kapal ini nyata tahu juga bahwasanya di sana ada raja nang zalim mengambil kapal nang bagus. Ya lah Allah Ta'ala wahai Nabi Khidir rusak ya lah karena Nabi Khidir perintah dari Allah. Walaupun syariatnya salah
Ya syariatnya sudah salah kan. Nah, sebab itulah Nabi Musa pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan dia Nabi Khidir. Nah, setelah Nabi Khidir jelaskan kenapa jadi aku membunuh, kenapa jadi aku merusak apa, setelah itu akhirnya Nabi Musa bujur pian juga bulai, bujur pian juga, yalah. Ya, jadi bisa ya hanya pian kesakan mulai awal, ulun kan apa itu ada suuzon lawan pian, ya pian kesakan. Nah dari Musa aku hendak merusak lah, karena di sana ada jenang zalim hendak mengambil kapal ini. Nah kada apa ulun bertakon dari Nabi yang kada mengesahkan aja Nabi Musa, iyalah. Nah ini artinya itulah adab seorang murid yang ke-11, jangan jahat sangka lawan gurunya. Nah jangan jahat sangka walaupun gawian guru itu menyalahi pada zahirnya, masalahan benar yalah. Nah kita sebagai murid jangan jahat sangka, tapi jangan ma'itirat, jangan jahat sangka, dan jangan juga diumpati. Artinya kalau kita Nabi Musa melihat Nabi Khidir masuk umpatnya Musa, jangan. Guru biar dia guru menggawi, seorang berdiam dia. Selama guru kada menyuruh, berdiam dia. Jangan umpat merusak. Ya Allah, Nabi Khidir merusak sih seorang dia. Nabi Musa ini umpat lah. Kada. Jadi gawian guru berdiam dia, jangan diumpati. Tapi jangan jahat sangka lawan guru. Jangan main tirot lawan guru. Nah itu adab yang ke-11, adab yang terakhir ya. Kemudian faslun fi adabil walidi ma'al walidain yalah, adabil waladi ya, walad anak, waladi kada alif lah, kada walidi. Kalau walid itu abah, waladi anak, ma'al walidaini. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada kita dan meridai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga kita harapkan yaitu matinya kita nanti dalam keadaan mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab bersama-sama baginda Rasulullah SAW ala hadhihi